Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyiri lan awe bebungah sira Muhammad alladzina ing wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan padha nglakoni sapa alladzina nglakoni as-sholihati ing pira-pira penggawean kang becik annalahum anna satune iku lahum tetep keduwe alladzina jannating utawi swarga tajri kang mili min tahtiha saking ngisore swarga apa al-anharu pira-pira bengawan kullama rusiqu nalikane den rejeki sapa alil jannah minha saking surga min samaratin saking woh-wohan buah-buahan risakon krono ngresakani qalu mongko padha ngucap sapa ahli jannah hadza utawi iki peparing iku aladzi peparing rusiqna kang den paringi sapa ingsun ahli jannah min qablu saking sadurunge hadza wa utulan den paringi sapa alil jannah bihi kelawan rezeki mutasyabihan khaliden sarupaake walahum lan iku tetep kedue ahli jannah fiha ing dalem jannah aswajun utawi pira-pira bojo bidadari mutahharatun kang den suciake bidadari yang tidak pernah haid, berarti tanggal merahnya ndak ada, hijau terus lampunya. Wahum utawi ahli jannah fiha ing dalam swarga iku khaliduna padha langgeng kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 25. Dengan pokok bahasan atau dengan tema balasan bagi orang-orang yang beriman. Subpokok bahasan yaitu Allah menyebutkan janji-janjinya kepada orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Beriman dan berbuat baik itu gandengan, selalu bergandengan. Dalam ayat 25, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Kanjeng Nabi itu menyampaikan berita gembira. Nah, berita gembira itu dikabarkan, disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Terus sifat-sifat berita gembira itu apa? Ya, sifat-sifat isi berita gembira itu ialah berita yang dapat menimbulkan kegembiraan. Jadi berita yang dapat menimbulkan kegembiraan dalam arti yang sebenarnya bagi orang-orang yang menerima atau mendengar berita itu kan pasti senang. Jadi berita gembira itu hanya ditujukan kepada mereka
ya manusia, ya kita juga yang bekerja dan berusaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan, yang sudah digariskan oleh agama. Ya, karena itulah Allah menyuruh kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar menyampaikan berita gembira itu kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, berbuat soleh. Soleh itu baik ya. Beriman dan berbuat baik. Perlu diingat, iman yang dihargai Allah itu adalah iman yang hidup. Apa arti iman yang hidup? Iman yang hidup ialah iman yang dibuktikan dengan amal kebajikan, amal kebaikan. Namanya hidup iman itu. Sebaliknya, ini lawan katanya, antonimnya, lawan katanya, Allah tidak menghargai amal apabila tidak berdasarkan iman yang benar. Jadi orang kafir itu sergap ngamal, rajin amal, sedekah, tapi imannya nggak benar, ya tidak dihargai. Kalau kita orang Islam, orang beriman, imannya benar, sekecil pun Allah menghargai. Itulah bedanya iman yang benar, iman yang hidup dengan iman yang mati atau iman yang tidak hidup. Nah, sekarang bahas amal. Apa sih amal? Amal itu bahasa Indonesianya perbuatan. Jadi artinya amal atau perbuatan ialah perwujudan suatu perbuatan atau perwujudan suatu dari pekerjaan. Nah, itu baik berupa perkataan, ngomong-ngomong, ada lagi perbuatan, tingkah laku atau ikrar hati. Ikrar hati itu termasuk amal. Hati-hati, jangan dikira hati yang ikrar itu tidak amal. Tetapi yang biasa dipahami dari perkataan amal ialah ini yang biasa yang dipahami, yaitu perbuatan anggota badan. Kaki, mata, telinga, tangan, pokoknya anggota badan lah. Nah, ya zakar itu rasanya. Amal baik pasti mewujudkan perbuatan yang baik yang sudah ditentukan oleh syariat agama Islam yang baik. Pada ayat di atas Allah menyebutkan perkataan beriman dan berbuat baik. Ini gandengan terus ini. Kalau ada iman pasti digandengi dengan berbuat baik. Karena apa kok gitu? Karena berbuat baik itu adalah hasil daripada iman. Jadi berbuat baik itu hasil daripada iman. Kalau gak iman ya gak berbuat baik. Pada ayat di atas juga sebutkan balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman, yaitu surga dengan segala kenikmatan yang terdapat di dalamnya. Ya buah-buahan, bidadari, bahkan bidadari di surga itu suci, tidak ada haidnya, lampu hijau terus. Seneng nih bapak-bapak. Nah, bidadari di surga itu harum, baunya itu harum terus. Karena apa? Bidadari di surga diciptakan dari inten safaron, kan wangi itu. Jadi seandainya bidadari di surga itu kok meludah, umpamanya itu aja loh, di samudra, di laut, di bumi, semua air laut, samudra, bahkan air di daratan harum, wangi. Nah, ini bidadari di surga kan
tulang sumsumnya saja kelihatan, Masya Allah, kelihatan. Baunya wangi terharum terus. Beda dengan bidadari di bumi, di dunia. Masih bayi wangi, agak muda wangi, mantan anyar itu wangi. Tapi lama kelamaan kan apek itu. Karena apa? Loh, materinya, bahan dasar nggak sama. Kalau bidadari di bumi kan dari tanah, ya masuk akal kan dari tanah bahan dasarnya, materinya itu. Nah itu masalah bidadari. Mudah-mudahan besok ketemu bidadari, amin. Surga, menurut bahasa berarti taman. Ya, yang pengajar bahasa Arab hafal itu, al-jannah taman radatun. Taman yang indah dengan tanaman-tanaman yang beraneka warna, yang sangat menarik hati orang yang memandangnya, Masya Allah. Nah, yang dimaksud dengan surga di sini tempat yang disediakan bagi orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Jaminan kita beriman itu di surga itu. Kenikmatan jasmani dan rohani, itu jelaskan jasmani, rohani ini ridha Allah rohani. Surga itu termasuk alam gaib. Maka banyak aliran sesat tidak percaya adanya surga neraka karena gaib. Surga itu termasuk alam gaib, jadi tidak diketahui hakikatnya oleh manusia, tidak mampu. Hanya Allah saja itu yang mengetahui, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Yang perlu dipercaya adalah bahwa surga merupakan tempat yang penuh kenikmatan jasmani dan rohani. Rohani di situ bisa melihat Allah, melihat dalam arti secara kepala mata, tidak secara keyakinan jelas. Akhirnya rohani kita di surga yang paling nikmat ada ridho Allah itu. Jadi kenikmatan jasmani dan rohani yang disediakan bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Perlu diingat loh ini, bentuk kenikmatan itu tidak dapat dibandingkan dengan kenikmatan dunia, tidak bisa. Jadi bentuk kenikmatan di akhirat, di surga tidak dapat dibandingkan dengan kenikmatan duniawi. Belas tidak bisa. Berarti kenikmatan dunia saja, berarti akhirat ada, cuma perbandingan tidak bisa dibanding-bandingkan. Kesimpulan, ayat ini yaitu ayat 25 memberi kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh. Saya ulang lagi. Orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh itu sudah satu paket. Bahwa bagi mereka di akhirat disediakan surga dengan segala kenikmatannya. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surganya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.